Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang saya hormati Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, Bapak Tirto Suwondo, Founder Guru Mengajar untuk Nusantara, Bapak Sri Wahono, Instruktur Dikdar Gumun Grup 5 Ahmad Yani, Ibu Titi Endri Astuti, Eskom, dan seluruh instruktur Dikdar Gumun, serta Bapak Ibu guru hebat yang telah berkenan hadir dalam kegiatan Vikon pada pagi hari ini. Salam kenal dari saya, Asep Listewati, MPD, Guru SMA Negeri 1 Baleriam, Provinsi Kalimantan Tengah. Pagi ini saya bertugas sebagai host. Bu Agustin Tri Astuti, SPD dari SMP IT Cahaya Insani sebagai moderator. Presenter pada hari ini adalah Bu Anis Aljalis, SPD dari SMA Negeri 2 Semarang dengan materi Cause Effect Relationship. Untuk melanjutkan kegiatan Vikon, waktu dan tempat saya serahkan kepada Bu Agustin untuk memandu jalannya Vikon. Silahkan Ibu Agustin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Titi Endri Astuti sebagai instruktur kami, beserta Bapak Ibu guru hebat lainnya. Perkenankan pada sore hari ini, saya sebagai moderator untuk memperkenalkan presenter kita. Nama Ibu Anis Aljalis, Pendidikan S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni UNES. Saat ini beliau mengajar di SMA Negeri 2 Semarang. Kegemaran beliau adalah menyanyi, bermain musik, dan menulis. Selanjutnya, moto beliau adalah to reach our dream, we can just stay cool without anything. Baik, Bapak Ibu, untuk efektivitas waktu, langsung saja saya persilakan Ibu Anis Aljalis untuk melaksanakan presentasinya. Okay, Bapak Ibu, in this good occasion, I'd like to present the material of cause and effect relationship for 11th grade semester 2. Jadi ini adalah materi hubungan sebab akibat untuk kelas 11 semester 2. Adapun KD-nya, yang pertama adalah 3.7, menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait hubungan sebab akibat sesuai dengan konteks penggunaannya. Contohnya adalah because of, due to, thanks to, dan sebagainya. Untuk 4.7, yakni menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait hubungan sebab akibat dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Baik Bapak Ibu, Bapak Ibu, mohon suaranya di mute dulu ya. Host, mohon host membantu. Baik, saya lanjutkan. What is the function of cause? The function of cause is to show why something happens. Fungsi dari cause itu adalah untuk menunjukkan mengapa sesuatu terjadi. Ada contoh di sini. Here they are the examples. The first, she can't join the meeting because she is sick. Bapak Ibu, kita menemukan signal untuk menunjukkan cause di sini. Kita menggunakan because yang berarti karena. Because she is sick. Karena dia sakit, menunjukkan sebab. It belongs to cause.
And for the rest of the sentence is she can't join the meeting. Dia tidak bisa mengikuti rapat. Belongs to effect. Ada sebab, ada akibat. For the cause, because she is sick. For the effect, she can't join the meeting. The other example, she can't join the meeting because of her sickness. The clue here is because of her sickness. Because of her sickness menunjukkan sebab, karena ada kata because of, artinya sama dengan because, yakni karena. Dan for the rest of the sentence belongs to effect. She can join the meeting, menunjukkan akibat. The last, her action is due to her sickness. Ada kata due to. Due to artinya sama dengan because of di sini, atau because artinya karena. Karena sudah ada clue signal of cause, menunjukkan sinyal sebab due to her sickness. Okay, so this belongs to cause and her actions belongs to effect. Let's go on. Bapak Ibu, here they are the other examples of cause signal. Jadi ada beberapa signal sebab yang lain. Selain kata because tadi sebelumnya, ada due to atau because of. Di sini ada since. Since di sini bukan berarti sejak Bapak Ibu, tapi artinya karena. As bukan berarti seperti atau sebagai, tapi di sini artinya karena. For yang seperti kita tahu artinya untuk, tapi di sini artinya karena. Because, since, as, for posisinya sama. Karena, aku mencintaimu karena aku suka senyummu. Aku mencintaimu karena aku suka senyummu. Kita fokusnya ke yang kedua dulu nih. Bagaimana mengucapkannya dalam bahasa Inggris? How to say it in English? Berarti bahasa Inggrisnya gimana? Aku mencintaimu. I love you. Karena bisa menggunakan because, bisa menggunakan since, bisa menggunakan as, bisa menggunakan for. I love you because I like your smile. Saya suka senyummu. Saya ulang. I love you because I like. Sebentar, ini kita menggunakan because, since, as, for dulu. Aku mencintaimu karena aku suka senyummu. Berarti I love you because I love your smile. Setelah kata karena, aku suka senyummu, I love your smile itu kalimat atau clause. Bapak Ibu diperhatikan untuk because, since, as, for, selanjutnya harus kalimat. Bisa dipahami nih? Atau dibalik? Karena aku suka senyummu, aku mencintaimu. Berarti because I love your smile, I love you. Perhatikan Bapak Ibu itu kalau menggunakan because, since, as atau for. Since I love your smile, I love you. Umpamanya kita menggunakan kata since. Selanjutnya, bagaimana penggunaan because of, thanks to, owing to, due to, caused by? Oke Bapak Ibu, contoh umpamanya saya punya kalimat, aku mencintaimu karena senyummu. Aku mencintaimu karena senyummu. Perhatikan di sini, setelah karena bukanlah kalimat, karena ada kata senyummu. Senyummu, your smile belongs to noun, termasuk kata benda Bapak Ibu, bukan kalimat. Berarti bahasa Inggrisnya, I love you because of your smile. Atau, I love you thanks to your smile. Atau, I love you owing to your smile. Diperhatikan Bapak Ibu. Selanjutnya, kita menggunakan model due to atau caused by. Diperhatikan ada subject, ada be, due to atau caused by, baru phrase, noun, verb, ing. Itu tadi beberapa contoh. Nanti kita lihat contoh berikutnya. Saya berikan the pattern first. You know pattern? Polanya dulu ya Bapak Ibu. Oke, lanjutkan.
due to, thanks to, because of, owing to, plus phrase noun verb ing. Bapak Ibu, intinya adalah kata yang ada preposition. Preposition seperti of, to, by. Once again, preposition here are of, to, by. Because of, thanks to, owing to, due to, caused by. Ada by, ada of, ada to. Setelah signal itu, wajib hukumnya menggunakan phrase. Phrase ada contohnya adalah beautiful girl, handsome boy, noun, work, pekerjaan, competence, verb ing, working, hard, for example. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Tadi saya sekilas memberikan patternnya. Kita coba dulu Bapak Ibu. Number 1, Mita could pass the exam, bla 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 bla, studying hard. Bapak Ibu, apabila menemukan soal seperti ini, kita lihat dulu setelah titik-titiknya dulu. Oh, ada kata studying hard. Aha, studying. Verb ing Bapak Ibu. Ini bukan kalimat karena tidak diawali dengan subjek. Subjek, predicate, atau objek. Di sini langsung verb ing. Setelah itu ada keterangan, berarti termasuk dalam frase. Sekali lagi Bapak Ibu, apabila menemukan frase, pakailah cosignal yang ada preposition. Use the cosignals with preposition of, to, or by. Yang ada of, to, by adalah because of, thanks to, owing to, due to, caused by. Bapak Ibu, dilihat formasinya di sini. I mean that the pattern, polanya, the formulanya bisa dilihat. Sebelumnya adalah Mita could pass the exam. Berarti lebih baik kita menggunakan because of, owing to, thanks to. Karena posisi because of, owing to, thanks to ada di tengah. Jangan menggunakan due to atau caused by. Karena sebelum due to atau caused by, wajib di sini menggunakan be. Be bisa is, mr, was, were, dan sebagainya. So, number 1, the answer is Mita could pass the exam because of, or owing to, or thanks to studying hard. You can choose one of them. Bisa memilih salah satu. Kemudian number 2, Mohan's promotion was blah 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 his hard work. Kita lihat titik-titiknya di sini. Aha, ada his hard work. Hard work, pekerjaan yang keras. Berarti ini menunjukkan phrase, frase, bukan kalimat. Pekerjaannya yang keras. Perhatikan di sini, berarti phrase. Kalau sudah ada phrase di dalam otak kita, aha, kita pakai yang menggunakan the cosignals with preposition to, of, or by. Tapi sebelumnya ada was. Was belongs to be. Bagian dari be. Subject be, berarti kita memilih yang ini. Subject be due to caused by. Berarti the answer is Mohan's promotion, promosi Mohan dikarenakan atau karena kerja kerasnya. Okay. The last, number 3, let's see this one. Kita lihat setelah titik di sini. Studying hard. Frase. Berarti dalam otak kita, kita pakai the signals with preposition of, to, or by. Jadi number 3 bisa menggunakan due to, thanks to, because of, owing to, atau caused by. Untuk yang ada di depan bisa digunakan semuanya. Untuk due to, thanks to, because of, dan owing to. Mengapa tidak bisa menggunakan because, since, as, dan for? Karena setelah because, since, as, for wajib menggunakan clause or sentence. Is it clear Bapak Ibu? Next, what is the effect function? The effect function is to show what happens. Untuk menunjukkan apa yang terjadi. Effect itu akibat. Di sini ada clue Bapak Ibu. Consequently, akibatnya. Danny didn't study last night. Consequently, he can't do his exam today. Akibatnya dia tidak bisa mengerjakan ujiannya hari ini. Ini adalah akibat. So for the rest of the sentence is cause. Sebabnya adalah Danny tidak belajar tadi malam.
Next, number 2. I was feeling unwell, so I went home earlier. Ada kata so I went home earlier. So belongs to effect. Ada akibat di sini. Dan kalimat sebelumnya adalah sebab. Saya merasa tidak baik. Jadi saya pulang lebih awal. Jadi saya pulang lebih awal. Menunjukkan akibat. So, sentence belongs to effect. How about the patterns? Bapak Ibu, untuk polanya ini semuanya sama Bapak Ibu. Saya memberikan contoh. So, hence, finally, as a result, therefore, consequently, then, for the reason. Semua ini artinya adalah akibatnya atau sehingga. Dan bisa dilihat rumusnya di sini. Clause, kalimat dulu. Kemudian, so, hence, finally, bla bla bla, and then kalimat lagi, clause. Contoh, saya ingin membuat kalimat Pak Arif sangat tampan sehingga saya jatuh cinta padanya. Kita gombal lagi ya Bapak Ibu. Bagaimana? Iya, bagaimana cara menerjemahkannya dalam bahasa Inggris? Pak Arif is very handsome, itu sebab. Akibatnya, so I fall in love with him. Nah, itu contohnya Bapak Ibu. Oke. Di sini ada soal Bapak Ibu. Ridho knows French well. Bla 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 bla. We will select him to head our operation in France. Ridho sangat mengetahui bahasa Prancis atau mengetahui bahasa Prancis dengan baik. Menunjukkan bahwa ini adalah sebab. Sehingga kalimat berikutnya menggunakan effect signals. Bapak Ibu, it's very easy. Bisa memilih so, hence, finally, as a result, therefore, consequently, therefore, the reason. Mereka semua bisa digunakan karena artinya sama Bapak Ibu. Kemudian for number 2, she had not been given a chance. She was fighting for survival. Ada sebab di sebelumnya. Dia telah tidak mendapatkan kesempatan. Sehingga kita butuh kata sehingga, bisa menggunakan so, hence, finally, consequently, then, for the reason. Okay. Dia berjuang untuk bertahan hidup. Oke, Bapak Ibu. That's all about the material of cause and effect relationship. Now we are going to go to the evaluation. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Oke. Kalau melihat kalimat ini terlihat begitu rumit Bapak Ibu, karena perlu diketahui untuk kelas 11 SMA kita harus menggunakan soal-soal yang bertipe HOTS ya Bapak Ibu. Oke. Untuk number 1, how is the answer? Kita lihat Bapak Ibu, di sini ada kata kunci sebenarnya. Setelah titik-titik ada kata at being. At being, perhatikan. Setelah subjek kok tiba-tiba ing. Ini bukan kalimat Bapak Ibu. Seperti contohnya, laki-laki yang bermain badminton itu. How is in the English? Berarti the boy playing the badminton. Artinya laki-laki yang bermain badminton. Itu bukan kalimat Bapak Ibu. So, this sentence belongs to phrase. Apabila sudah menemukan phrase Bapak Ibu, masih ingat? Kita gunakan the cause signal. Okay. Cause signal with the preposition of atau to atau by. Di sini di pilihan ganda ini kita menemukan satu-satunya ada kata of di sini. Coba kita klik yang C ya Bapak Ibu. That's right. Kita lihat Bapak Ibu. Number 2. Number 2 juga, this is a complicated sentences Bapak Ibu. Okay, this is a complete sentence, especially before number 2. Kalimat sebelumnya ada satu kalimat ya Bu. A sentence, not sentences. Okay. Perhatikan di sini. The implication could never be more real in Asia, bla 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 bla. Perhatikan Bapak Ibu, ini cause atau effect ya. Kita lihat setelah titik-titik koma. The figure will be higher. Figure ini akan lebih meningkat akan lebih tinggi, Perhatikan, akan lebih tinggi.
Kalimat ini menunjukkan efek, menunjukkan akibat. Kita lihat Bapak Ibu di pilihan ganda yang menunjukkan akibat yang mana ini Bu? Ada dua sebenarnya, as a result dan as a result of. Tadi di dalam pattern saya tidak memberi contoh pada as a result of. Sengaja saya berikan seperti ini Bapak Ibu. Oke. As a result of itu bagian dari efek signal, tapi setelahnya haruslah noun, phrase atau verb ing. Bapak Ibu apabila menemukan signal yang menggunakan prepositions of, by, to, maka selanjutnya wajiblah kata benda atau frase atau verb ing atau gerund, saya katakan seperti itu. Nah, di sini setelah koma bentuk kalimatnya lengkap Bapak Ibu. This is a complete clause atau kalimatnya lengkap. Berarti kita pilih yang D ya Bapak Ibu. Aha, that's good answer. Number 3. Number 3 Bapak Ibu, bla 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 bla. Ada kata it's complexity. It's complexity, sorry. Ini menunjukkan noun Bapak Ibu, kata benda. Masih ingat Bapak Ibu kata benda? Kalau ada kata benda, berarti yang menemani siapa Bapak Ibu? Yaitu signal yang menggunakan preposition seperti of, by, to. Kita lihat Bapak Ibu dari kelima jawaban ini yang ada of-nya cuma satu. Kita coba Bapak Ibu. Aha, that's a correct answer. Perhatikan Bapak Ibu number 4. The big flood in Kaligawe was bla 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 a heavy rain. Perhatikan ada kata a heavy rain Bapak Ibu. A heavy rain itu adalah frase, hujan lebat. Frase, masih ingat Bapak Ibu kalau ada frase, kita harus menggunakan signal yang ada, preposisi atau kata depan, by, of, atau to. Sekali lagi, kalau ada noun, phrase, verb ing, maka gunakanlah signal yang menggunakan preposisi by, of, atau to. Perhatikan Bapak Ibu, kebetulan di sini pilihan gandanya yang ada by-nya cuma satu. Kita klik dan kita buktikan cost by. Sebelum cost by atau to bentuknya adalah be. Was adalah bentuk be in the past, bentuk be tapi lampau. Berarti jawabannya adalah cost by. Next, the last. She had not been given a chance, but she was fighting for survival. Sebenarnya kalimat ini sudah saya ambil di contoh sebelumnya Bapak Ibu. Perhatikan di sini, which of the following signals is not appropriate to complete the sentence? Yang tidak appropriate, tidak tepat Bapak Ibu. Perhatikan kalimat ini. Di sini dia telah tidak mendapatkan kesempatan. Kita butuh kata sehingga begitu ya Bapak Ibu, atau akibatnya dia berjuang untuk bertahan hidup. Berarti kita butuh kata sehingga. Di sini finally, for the reason, as a result of, as a result, so semua artinya sehingga Bapak Ibu. Tapi perlu diingat untuk yang ada of selalu bentuknya phrase, noun, or verb ing. Padahal di sini bentuknya adalah kalimat. Jadi yang salah adalah as a result. Kita klik Bapak Ibu. That's right. See the total answer. You got 100 Bapak Ibu. Demikian presentasi dari saya Bu, Bapak Ibu. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama Bapak Ibu yang sedang belajar bahasa Inggris menggunakan cause effect relationship. Baik, terima kasih Pak Anies atas presentasi yang luar biasa, dan saya kira tidak hanya saya ya, keren kok presentasinya, bagus dari segi materi maupun dari penyampaian Ibu Anies. Bapak Ibu sekalian, tadi telah disampaikan presentasi dari Bu Anies tentang materi bahasa Inggris nih, Cause and Effect.
Nah, sekarang monggo Bapak Ibu bila ada yang ingin diskusikan kepada Bu Anis bisa lewat suara langsung nggih atau ditulis lewat pesan boleh. Monggo. Baik, saya bacakan beberapa pesan nggih Bu Anis. Nggih. Ada dari Bapak atau Ibu Triyuli menika. Oh, Ibu itu? Saya tidak begitu bisa mengartikan karena berbahasa Inggris, tetapi beliau mengapresiasi presentasi dari Bu Anis. Terima kasih. Kemudian berikutnya dari Bapak Permati, mantap SAC-nya. Suaranya saya pikir natif orang bule, mantap banget. Terima kasih. Gambar kampung sebelah kiri jadi ingat kantung buka sembung di kiri. Kemudian ada usulan dari Bapak Permati, karena materi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sekalian Inggris, maka sekalian diganti bahasa Inggris sekalian. Oke. Seperti misalnya kata materi diganti kata konten, kata evaluasi diganti evaluation. Iya. Nah, kemudian dia juga bertanya, yang animasi terakhir menggunakan apa ya Bu? Terima kasih. Pertanyaan dari Bapak Permati Bu. Oh ya, animasi terima terakhir kasih. menggunakan apa? Oh, yang terima kasih atau yang apa? Yang terima kasih itu mungkin ya. Oh iya, itu saya ambil dari internet Bu. Jadi itu bagian dari ini. Saya download animasi aja, animasi bergerak. Kemudian saya masukkan. Kemudian ada kayak foto saya yang bergerak ke bawah ke atas. Kalau itu menggunakan SAC ya Bapak Ibu. Kalau itu memang menggunakan SAC yang di advance, animasinya di advance. Begitu. Tinggal kita tata-tata gitu mau ke arah ke atas, ke bawah, it's fine, itu mudah sekali. Itu kelebihan dari SAC dan I like it so much. Ada lagi Bapak Ibu? Ya monggo Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan Bu Anis kalau animasi yang bergerak tadi mengambil di internet nih Bu. Iya, yang terima kasih itu diambil di internet, saya download. Itu namanya animasi bergerak. Kalau yang satunya pakai advance, yang ada di dalam SAC itu sendiri, yang foto bergerak itu loh. Ya ini monggo Bapak atau Ibu Triyuli kalau mau bertanya atau berdiskusi boleh langsung menggunakan mic atau mau ditulis di pesan. Ya, mohon izin bertanya Ibu, saya nggak terlalu mudeng itu bahasa Inggris. Itu bedanya penggunaan juto sama bikos itu apa ya? Iya, terima kasih. Baik, because itu kan karena, juto juga karena. Sebenarnya juto itu lebih tepatnya kalau dikarenakan oleh. Umpamanya ibu ingin membuat kalimat, saya tidak bisa tidur karena saya memikirkan kamu. Saya tidak bisa tidur karena saya memikirkan kamu. Berarti di sini kita butuh because atau juto. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau because itu selalu ditemani kalimat. Juto bukan kalimat. Kenapa? Karena juto saya sudah sampaikan lebih gampang ya. To adalah preposition. Kalau ada signal yang ada preposisi bentuknya harus frasa. Tapi karena saya tadi mengatakan saya tidak bisa tidur karena saya memikirkan kamu, itu adalah kalimat ya. Setelah karena adalah kalimat. So bahasa Inggrisnya adalah I can't sleep because I'm thinking about you atau I think about you. Oke. Untuk juto seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, special bisa diletakkan di depan atau di tengah. Kalau di tengah, sebelumnya harus ada subject plus be.
Oke, contoh. Pembatalan rapat itu disebabkan oleh gempa umpamanya. Berarti perhatikan, oleh gempa, disebabkan oleh gempa atau karena gempa. Gempa bukan kalimat. Kita menggunakan judul ini. Berarti the cancellation of meeting was due to the earthquake. Contohnya seperti itu. Nanti bisa japri Bu kalau umpamanya ingin tahu lebih jauh. Terima kasih. Demikian Bu. Terima kasih Bu, tadi sudah bertanya dan terima kasih juga Bu Anis sudah menyampaikan jawaban. Ini ada yang bertanya lagi Bu Anis dari Bu Lilis. Oh iya. Bagaimana tips dan trik agar anak-anak mudah mempelajari materi ini? Ingin mudah ya, mudah, tips yang mudah. Tadi sudah saya sampaikan, saya hanya memberikan tekanan di antara because, since, for, kemudian ada kata-kata yang diikuti oleh preposition seperti to, by, of. Itu mudah sekali kalau umpamanya setelah ada kata due to, because of, yang ada to, of, by, selalu frase atau noun atau verb ing. Sisanya seperti since, because, as, itu menggunakan kalimat. Perbedaannya seperti aja. Jadi itu yang pertama ditekankan the theory-nya, and the second lebih banyak latihan dan latihan. Jadi nanti mempermudah materi itu dipahami dengan baik. Demikian Bu. Baik, terima kasih Bu Anis. Ada yang ingin berdiskusi kembali terkait dengan materi beliau, cause and effect relationship? Monggo Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Boleh sekitar yang SIQ juga Bu Anis nih. Boleh. Ya sama-sama belajar ya. Ini gambar SIQ-nya bagus Bu. Ini Ibu membuat sendiri atau desain sendiri mengatakan Bu? Oh ini desain sendiri Bu. Ini desain sendiri. Ya, saya lebih banyak ini ya utak-utik menggunakan JPEG dan PNG. Jadi saya terus terang saya juga melibatkan aplikasi lain seperti PPT. Kemudian saya save as dalam bentuk JPEG. Tapi pada saat saya menginginkan PNG, saya melibatkan aplikasi seperti Eraser. Jadi nanti yang kita inginkan, saya pengen PNG, nanti hasilnya juga PNG. Ada lagi Bu? Bagus itu gambarnya, menarik untuk anak-anak belajar. Terima kasih. Monggo mungkin ada bertanya, ya? Bertanya. Iya, silakan. Untuk anak-anak ini apa pernah mengalami kesulitan Bu mempelajari materi ini? Iya, awalnya pernah. Tapi kita sebagai guru harus pintar-pintar untuk ini ya Bu ya, mencari strategi yang jitu. Alhamdulillah, saya punya pengalaman. Dari 12 kelas yang paling kurang mampu, maaf saya sebutkan seperti kelas 11 IPS 2 umpamanya, itu paling sulit untuk menguasai berbagai materi. Tapi setelah saya menggunakan berbagai trik, permainan juga mungkin, dan salah satunya seperti ini, belajar menggunakan learning from mistake, belajar dari kesalahan. Jadi saya memberikan dialog atau teks dengan penggunaan yang salah, dan mereka menganalisis, mencari pembetulannya. Dan alhamdulillah ulangannya bagus-bagus, saya puas sekali, dan justru bahkan bisa melebihi dari kelas-kelas lainnya yang tidak saya berikan suatu pendekatan khusus. Begitu. Terima kasih atas penjelasannya.
Demikian Bapak Ibu mungkin. lain ada yang ingin diskusikan, boleh terkait dengan materi SAT atau mungkin materi dari bahasa Inggris. Boleh silakan, atau barangkali langsung ke Bu Titi. Bagaimana Bu Anis? Monggo Bu Titi, barangkali ada yang ingin disampaikan, baik masukan atau saran atau apresiasi. Jadi saya bertanya lagi boleh Bu Anis? Silahkan. Materi ini diajarkan di kelas SMA itu berapa jam per minggunya nih Bu? Khusus untuk materi ini Bu. Sebenarnya kita membutuhkan 3 kali pertemuan. Tapi alhamdulillah apabila kita sudah menemukan strategi tertentu bisa lebih cepat. Mungkin 2 kali pertemuan sudah cukup. Asalkan kita sering memberikan latihan-latihan, dan pada saat mereka nilainya bagus, biasanya saya tunjukkan hasil mereka Bapak Ibu. Oh, ini hasil kalian. Mereka merasa puas ya kalau mamanya melihat hasilnya bagus gitu. Dan termotivasi. Untuk yang siswa-siswi yang masih kurang, biasanya ada pendekatan khusus. Saya kasih drill lagi, dan alhamdulillah bagus hasilnya. Dan tentang materi bahasa Inggris ini Bu, sangat bermanfaat bagi saya. Bahasa Inggris. Terima kasih Bu. Sama-sama. Saya izin bertanya Bu Anis. Nggih. Saya juga guru bahasa Inggris meskipun bahasa Indonesia. Iya. Kemudian ingin bertanya, untuk materi yang Bu Anis sampaikan ini, apakah selain praktik menulis ini, apakah juga ada praktik berbicara khusus materi ini? Iya, ada. Untuk berbicara biasanya siswa-siswi saya suruh membuat dialog. Kemudian mereka praktekkan, kemudian mereka rekam berupa video, kemudian di-upload di YouTube. Itu salah satunya. Tapi saya juga mempunyai cara yang lain juga. Saya menerapkan pembelajaran dengan pendekatan yang berbeda-beda. Contohnya adalah melalui komik. Jadi siswa yang suka membuat komik, biarkan mereka membuat komik, dan di dalam bubble-nya itu, gelembungnya itu, biasanya nanti ada kata-kata cause effect. Ini sudah saya praktekkan. Ada juga melalui lagu. Kalau mamanya siswa itu suka menyanyi, saya persilahkan belajar dengan menyuruh mereka membuat lagu menggunakan cause effect. Kemudian bisa juga selain komik, kemudian ada juga drama. Yang suka drama silahkan mereka membuat dialog dulu, kemudian mereka praktekkan, dan nanti hasilnya semua sama, semua harus divideokan. Dan alhamdulillah hasilnya luar biasa Bapak Ibu, saya sudah mempraktekannya. Jadi saya melakukan pendekatan, mengajar dengan cara yang berbeda sesuai dengan minat masing-masing. Saya mengatakan forest di sini adalah bukan berarti hutan, tapi di sini artinya adalah following the interest of student, berarti mengikuti minat siswa. Begitu Bapak Ibu. Seru ya Bu, sepertinya belajar dengan Bu Anis. Monggo. Saya punya banyak hasilnya Bapak Ibu. Saya punya hasilnya. Bahasa Inggris ternyata tidak menyenangkan itu ya? Iya, sangat menyenangkan. Apalagi siswa yang suka membuat lagu, mereka berekspresi. Ada yang juga menggunakan suara 1-2, keren banget.
Asalkan kita bisa memberikan contoh Bapak Ibu, jangan asal menyuruh, kamu harus begini. But if we can't give the example, it's nonsense. Jadi sia-sia kalau kita tidak memberi contoh. Kebetulan saya sendiri suka membuat lagu, ya gambar-gambar, suka yang kayak gitu-gitu Bapak Ibu. Begitu. Ada lagi mungkin? Baik, Bu Anis, terima kasih. Monggo Bapak Ibu ada yang ingin berdiskusi kembali dengan Bu Anis, boleh? Dan tentang pengalaman mengajar Bu Anis juga. Ataupun tentang materi SAC yang disampaikan ataupun tentang SAC yang dibuat oleh Bu Anis juga boleh. Monggo silakan Bapak Ibu. Ya Bu, adakah pertanyaan lagi? Monggo Bapak Ibu, ada? Boleh lewat pesan ataupun langsung lewat juga boleh. Bu Anis bertanya sekali lagi tentang SAC, boleh? Ya. Ini proses pembuatan SAC-nya ini perlu berapa waktu, Bu? Karena sangat rendah sekali satu minggu. Terima kasih. Untuk pemula tidak mungkin kalau saya hanya menghabiskan waktu 1 atau 2 hari ya Bu. Saya butuh waktu 1 minggu dalam arti saya lihat kok ini masih jelek ya, masih kurang. Oh, saya benahi. Kemudian dapat himbauan dari Bu Titi. Saya ganti lagi, saya rubah-rubah. Kemudian kalau prinsip saya pengen sesuatu yang berbeda. Jadi, yang lainnya kok cuma kotak-kotak biasa ya, saya pengen menggunakan yang lain. Sekali lagi saya menggunakan aplikasi lain Bu, selain SAC. Saya melibatkan sekali lagi PowerPoint, kemudian saya save as menjadi JPEG atau PNG. Kemudian kalau masih kurang, saya pakai aplikasi Eraser. Ya, saya ambil yang saya butuhkan saja. Seperti itu. Contohnya di sini. Ini kan ada yang menu-menu ya, ada KD dan sebagainya. Terus sebenarnya saya menemukan di internet hanya sekedar gambar ya Bapak Ibu. Gambarnya itu cuma ada 4 tangga. Tapi saya variasikan biar bisa 5 karena saya memenuhi kebutuhan menu ini ya. Harus ada 5. Kemudian saya biasanya download atau main screenshot. Kalau sudah saya ambil, kemudian saya benahi, mau saya pakai PPT dulu atau eraser dulu, tergantung mood Ibu. Jadi saya pengen seperti ini, sering merenung Bu. Ini kayaknya kurangnya apa ya? Dan itu tidak lepas dari dukungan instruktur kita, instruktur saya dan teman-teman, terutama Dikdar Ahmad Yen. Begitu. Ya, terima kasih Bu Anis atas sharing ilmunya dan pengetahuan tentang pembuatan SAC. Terima kasih sangat Bu Anis. Iya, sama-sama. Terima kasih Ibu-ibu, Bapak-bapak yang telah berkenan untuk berdiskusi dengan kami. Barangkali Bu Titi mau menyampaikan saran atau masukan terkait dengan kegiatan kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini bahasa Inggris saya nggak bisa ngomong. Intinya bagus lah kayak gitu apa semangatnya dari Bu Anis dan tim pada hari ini untuk semaksimal mungkin menyajikan pikon. Terus nggak ada yang bisa saya katakan lagi lah, intinya
Bagus, saya nggak bisa ngomong sih karena ini roomnya room bahasa Inggris. Ya diteruskan saja, nggih, monggo lah. Terima kasih. Cuma suaranya aja yang kadang-kadang kurang ini, kurang jelas kayak gitu. Sinyal, Bu. Nggih, pejuang sinyal semangat memang seperti itu. Kadang-kadang keras, kadang-kadang kecil kayak gitu. Iya. Halo. Iya, Bu. Gitu aja. Ya kadang-kadang saya bisa mendengar, kadang-kadang nanti suara menghilang kayak gitu aja. Ini hal biasa dalam sebuah recon kayak gitu. Iya. Monggo semangat teman-teman. Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu Titi atas semangat dan pendampingan kepada kami. Monggo Bapak Ibu masih ada yang ingin diskusi atau yang ingin ditanyakan kepada Bu Anis? Bila tidak ada, apakah sudah cukup? Nggih. Baik, sebelum nanti saya tutup, apakah ada yang ingin disampaikan Bu Anis sebagai close statement? Oh iya, terima kasih Bu Agustin. Inti dari materi ini adalah kita mempelajari tentang penggunaan hubungan antara sebab akibat di dalam bahasa Inggris. Dan saya tekankan kembali, pada saat kita ingin membuat kalimat, ingin menggunakan kata since, as, for, because, itu selalu diawali atau diakhiri dengan kalimat. For the rest, sisanya seperti due to, caused by, because of, setelahnya harus setelah frase atau kata benda atau verb ing. Demikian Bu Agustin. Dan untuk SAC kita harus terus belajar terus dan mengikuti panduan dari instruktur kita. Itu yang terpenting. Jadi kita akan menjadi semakin baik karena orang-orang di belakang kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Titi telah memberikan pengarahan dan kepada Bu Anis yang telah mempresentasikan presentasi yang hebat dan keren hari ini. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Maaf selama saya menjadi moderator banyak salah bilang. Saya kembalikan lagi kepada Bu Lilis. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Agustin. Demikian tadi Vicon presentasi dari Bu Anis Aljadis tentang cause effect relationship. Terima kasih kepada instruktur kami Bu Titi Endri Astuti atas arahan dan bimbingannya selama ini sehingga kegiatan Vicon pada pagi ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah berkenan bergabung dalam Vicon pagi ini. Mewakili moderator dan juga host, saya dan juga presenter, saya sebagai host yang bertugas pagi ini memohon maaf jika selama Vicon ini ada kata-kata atau kalimat yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Sekali lagi, terima kasih atas kehadirannya pada Vicon kami pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Bu Anis, barakallahu Bu Lilis. Turun. Well,
Where the water flows, don't see